Space STD itu apa? Satu orang aja. Coba satu orang. Kamu mau tanya. Fungsi dari using namespace STD. Izin menjawab, Pak. Silakan sebutkan nama. Nama Pandu Wijaya, NPM 211501055, Bekas PSTIB. Sebenarnya penggunaan namespace itu nggak hanya untuk STD aja. Sebenarnya bisa kita gunain di tempat lain juga, Kak. Tergantung pemanfaatannya aja. Kakak nanyanya apa tadi? Using namespace nih, Kak. Using namespace STD. Itu buat apa? Iya, Kak. Oh iya, Kak. Ini Kak, izin menjawab, Kak. Kalau using namespace STD, fungsinya buat kita tidak perlu menuliskan STD di sepanjang lainnya, Kak, yang ada perintah cout, cin, dan juga ada kadang juga ada tipe datanya, Kak. Oke. Kalian semua ngedengerin nggak omongan teman kalian? Coba satu orang ulangin omongan teman kalian. Tadi udah benar. Izin jawab, Kak. Iya, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Kuratayon, NPM 21150611103. Jadi, fungsi using namespace STD itu ini, Kak, supaya kita nggak nulisin STD lagi di setiap fungsi kayak in dan out gitu, Kak. Dan ada fungsi-fungsi lainnya juga, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang lain dengerin ya, itu fungsi dari using namespace STD. Kenapa kakak tanya itu? Karena laporan teman-teman kalian kelas sebelumnya, fungsi dari using namespace STD itu jawabnya nggak kayak gitu. Mereka jawabnya untuk lebih sederhana, lebih simple, gitu-gitu. Padahal itu udah benar, cuma itu kurang tepat. Itu bukan fungsi yang sebenarnya dari using namespace STD. Jadi kalian awas ya kalau misalnya kalian masih ada yang salah. Tadi udah dijelasin sama teman-teman. Oke. Selanjutnya kita langsung ke format laporan. Jelas gak? Jelas, Kak. Oke, seperti biasa di depan ada lembar asistensi, ganti nama judul laporan sama nama asistennya. Kemudian bab 1 judul percobaan. Di bawah judul percobaan itu judulnya sesuaikan dengan modul dan usahakan jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat. Paham nggak? Jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Segini juga udah cukup kok. Kalian jangan sampai ke sini ya. Pokoknya yang rapih dan enak dilihat. Kemudian untuk tujuan percobaan. Kemudian untuk tujuan percobaan juga ikutin di modul dan menggunakan kalimat aktif. Kalau kan di modul cuma satu, nggak apa-apa masukin satu aja. Jangan nyari di internet, jangan nyari di mana-mana. Kemudian untuk teori dasar minimal 1 halaman. Terus kalau misalnya mau lebih dari 1 halaman, misalnya 2 halaman, kalian jangan sampai yang halaman kedua itu cuma segini doang, cuma sedikit doang. Usahain itu halaman keduanya itu penuh. Kalau misalnya segitu doang, jelek kan di laporan kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau 2 halaman, usahain penuh sampai bawah. Kemudian prosedur percobaan. Bab 4 prosedur percobaan, ini 4.1 percobaan 1. Kemudian di bawahnya langsung masukin source code. Kalian nggak usah pakai 4.1.1 lagi. Kalian langsung aja masukin gambar source code-nya di sini, kemudian keterangan gambarnya. Kemudian jangan lupa source code-nya ini pakai keterangan, jangan pakai source code doang. Kemudian bawah ini ada space ya dari sini, dari gambar ini, dari keterangan gambar sampai gambar ini harus ada space. Jangan sampai dempet banget. Kemudian dari sini ke sini nggak usah pakai subbab lagi, langsung dari keterangan gambar langsung kasih gambar, kemudian langsung kasih keterangan lagi. Kemudian langsung ke percobaan 2. Di percobaan 2 ini masukin yang sesuai dengan modul, yang tidak ada fungsinya. Tapi jangan screenshot dari modul, screenshot dari codingan kalian di Dev C++. Sama di sini pakai source code keterangannya apa. Kemudian yang keterangan gambar ini tengah ya, jangan pinggir kanan atau kiri. Ini nggak usah dibawa. Kemudian ini udah cukup sampai 2. Kemudian langsung ke pembahasan.
5.1 percobaan 1, 5.11 percobaan source code percobaan 1, langsung masukin gambar source code-nya, terus keterangan gambarnya. Terus jangan pakai subab lagi, langsung masukin gambar yang kedua yang udah ada fungsinya. Yang ini kan belum ada fungsi, ini udah ada fungsi. Kemudian di sini langsung dikasih penjelasan gambar yang pertama sama gambar yang kedua. Paragrafnya dipisah. Kemudian langsung ke subbab yang kedua 5.1.2, output percobaan 1. Outputnya dua-duanya masukin gambar yang pertama sama gambar kedua. Kemudian penjelasan gambarnya nggak usah dipisahin, paragrafnya disatuin aja karena kan sama, tinggal dijelasin aja kenapa itu bisa sama, dijelasin dalam satu paragraf. Kemudian kan di modul ada pertanyaan, nanti jawabannya itu ditaruh di sini, tapi paragrafnya pisahin. Ini dengerin ya, jangan sampai nanti ada yang salah. Ini udah dijelasin loh, udah sedetail-detailnya kita bantuin kalian biar nggak ada asistensi yang kedua lagi. Kemudian lanjut ke 5.2, kalian ketik sendiri percobaan 2, terus nanti ini 5.2.1, source code percobaan 2 yang sudah ada fungsinya. Taruh gambar source code-nya, terus gambarnya, nanti terus penjelasan gambarnya di bawah, masukkan outputnya seperti biasa. Nggak perlu dijelasin lagi ya, sama yang atas. Ini satu aja ya. Ini jelasin gambarnya. Karena ini nggak ada jawaban, jadi nggak usah. Ini nggak usah. Kemudian langsung ke kesimpulan. Minimal 5. Kesimpulan ini nggak boleh dari Google, nggak boleh materi, tapi kesimpulan dari praktikum kalian. Kalian ngambil kesimpulan dari percobaan 1 dan 2. Kesimpulan itu nggak boleh teori ya. Terus daftar pustaka, ini nggak ada babnya, pisahin halaman sama kesimpulan. Walaupun kesimpulannya masih kosong, nanti daftar pustakanya ini pisahin. Kemudian tugas akhir. Tugas akhir ini juga nggak ada bab, dan halamannya pisah juga dari daftar pustaka. Formatnya ini paling atas, tugas akhir. Nggak usah pakai bab-bab lagi. Ini kan di luar dari laporan. Jadi ini nggak usah pakai bab 1, 2, atau misalnya 1.1.1. Jadi tugas akhir langsung masukin soal. Terus masukin source code. Seperti biasa keterangan source code-nya. Misalnya gambar 1. Cukup gambar 1 ya. Nggak usah gambar 1 titik berapa. Kemudian setelah itu langsung penjelasan. Penjelasan dulu. Enggak output dulu baru. Enggak output dulu baru penjelasan. Terus output juga. Oke, selanjutnya source code ini dijelasin ya di bawahnya. Kemudian output langsung masukin, nggak usah pakai subbab lagi. Terus kasih penjelasan output juga di bawah. Terus untuk deadline-nya 2 hari, sekarang tanggal 11, kakak tunggu 2 hari berikutnya, berarti tanggal 13 jam 23.59. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kak, izin bertanya. Silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Kuratayun, NPM 21150611003. Itu tugas akhir dibedain ya Kak halamannya? Ya, tugas akhir jangan disatuin sama daftar pustaka, harus beda halaman. Terus source code sama outputnya itu dibedain juga nggak Kak halamannya? Kalau misalnya ininya lebih dari setengah, source code sama penjelasannya, itu harusnya dipisahin halaman. Tapi kalau misalnya cuma setengah halaman, itu nggak apa-apa disatuin. Tapi nggak mungkin sih setengah halaman, pasti lebih dari setengah halaman. Kalau bisa dipisah aja outputnya. Enggak Kak, maksud saya di laporannya, yang percobaan 1 dan 2. Maksudnya gimana? Yang 1-2 itu output sama source code dipisahin. Di percobaan 1-2 itu kan ada source code dan outputnya. Nah itu dibedain gitu nggak Kak halamannya? Iya, bedain aja. Oh iya. Pokoknya yang menurut kalian rapi aja. Siap. Kalau misalnya ada yang kayak cuma satu halaman beberapa baris doang,
Lebih baik yang sebelumnya itu dimasukin ke halaman berikutnya. Paham nggak? Paham, Kak? Ada lagi nggak? Izin bertanya lagi, Kak, itu untuk penjelasan output itu per baris atau boleh langsung keseluruhan ya, Kak? Per baris saja. Oh iya, Terus baik, Kak. Terima kalau kasih, bisa Kak. yang lebih dijelasinnya tuh fungsinya. Kan kita sekarang tentang modul fungsi. Yang lebih ditekan itu fungsinya. Jangan bertele-tele tentang using namespace std gini-gini. Yang tadi kakak bilang cukup jelasin using namespace std itu biar nggak pakai std lagi di cout sama scene-nya. Nggak usah pakai, biar simple lah inilah. Tapi lebih tekanin ke fungsinya ini. Karena kita sekarang belajar modul fungsi. Paham ya? Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ada lagi nggak? Ini kalau misalnya kalian mau screenshot aja, biar nanti nggak lupa. Kakak udah baik loh. Percobaan lain nggak ada yang kayak gini kan? Ini yang pertama. Kalau udah kakak lanjut nih. Yang kedua. Terus ini yang ketiga. Udah ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Kalian kayaknya daripada kelas-kelas sebelumnya udah yang paling jelas, detail, selengkap-lengkapnya. Kalau bisa kalian sekali kumpul langsung bener gitu. Bisa nggak?